Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat-Nya dan ridha-Nya kepada kita semua. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita duduk sejenak di majelis ilmu sampai nanti waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu keberkahannya di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah taala menjadikan amal kita menjadi ayyukum ahsanu amalan, menjadi amal yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul husna dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan kajian kita dari tema 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas mengenai golongan orang-orang yang menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi sekali lagi, di antara golongan yang diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang menerima rukhsah dari Allah. Kalimat rukhsah ini adalah kalimat yang sering kita dengar di dalam bab fikih biasa. Rukhsah itu secara sederhana artinya adalah keringanan. Ada kondisi-kondisi yang kita hadapi, dalam kondisi sulit yang kita hadapi, masyaqqah yang kita hadapi, maka Allah Ta'ala memberikan kita keringanan di dalam menjalankan ibadah tertentu. Ketika kita mengambil keringanan dari Allah, ketika kita mengambil rukhsah itu, maka Allah Ta'ala mencintai hambanya. Jadi mengambil keringanan saja, mengambil rukhsah saja, itu sebab Allah Ta'ala mencintai hambanya. Ini yang disebutkan di dalam hadis sahih oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Al-Bukhari. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah menyukai apabila rukhsahnya, keringanannya dilaksanakan, sebagaimana Allah mencintai juga ketika kewajiban-kewajibannya dilaksanakan.
Jadi Allah Ta'ala mencintai ketika kita mengambil keringanan dari Allah yang Allah Ta'ala berikan, sebagaimana Allah juga menyukai ketika kita menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Ini kalau kita pahami hadisnya, seakan-akan hadis ini mengisyaratkan orang yang mengambil rukhsah sama halnya dengan orang yang mengambil atau melaksanakan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya orang yang menjalankan yang wajib dicintai oleh Allah, maka yang mengambil keringanan itu pun juga dicintai oleh Allah. Orang yang melaksanakan salat fardu dicintai oleh Allah. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan dicintai oleh Allah. Yang melaksanakan zakat dicintai oleh Allah. Yang menunaikan ibadah haji dicintai oleh Allah. Maka sebagaimana orang-orang yang mengerjakan yang wajib itu dicintai, maka menerima rukhsah Allah pun juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tahu kapasitas kita para jamaah. Allah Ta'ala tahu keadaan kita. Dalam keadaan kita mengalami kesulitan, dalam keadaan mengalami masyaqqah, kita diberikan rukhsah keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini wujud daripada Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi Rahman Rahimnya Allah itu bukan hanya dalam kehidupan saja, Pak. Sampai dalam ibadah saja itu Allah Ta'ala Maha Rahman dan Rahim, Pak. Jadi yang kita pahami dari sifat Allah Ta'ala Rahman itu bukan hanya pada masalah karunia Allah, bukan hanya pada pemberian Allah, tapi juga sampai dalam ibadah saja Allah Ta'ala tunjukkan Rahman Rahimnya kepada kita semua. Sampai-sampai dalam keadaan kita mendapatkan kesulitan, kita disuruh menerima apa, Pak? Rukhsah. Ya, termasuk orang yang sombong kata para ulama, dikasih keringanan tetapi tidak mau mengambil apa? Rukhsah yang Allah Ta'ala berikan. Nah, salah satu fadilahnya, salah satu keutamaannya, dan ini Masya Allah rahasia ketika orang itu menerima rukhsah Allah. Ketika seseorang melakukan rukhsah, maka Allah Ta'ala menulis baginya pahala seperti dia kerjakan dalam kondisi normal. Ya, Pak, ya. Jadi kalau ada orang yang mengambil rukhsah Allah karena keadaan yang dia hadapi, pahalanya sama ketika dia kerjakan waktu dalam kondisi normalnya, Pak. Disebutkan di dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "Idza maridal 'abdu", apabila ada seorang hamba dalam kondisi sakit. Ketika dalam kondisi kita sakit, mungkin ibadah kita tidak semaksimal waktu dalam kondisi apa, Pak? Sehat. Au safara, atau ia melakukan perjalanan safar. Orang yang safar mungkin ibadahnya tidak semaksimal orang yang mukim. Apa kata beliau? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ditulis baginya pahala oleh Allah seperti dia kerjakan di waktu mukimnya dan di waktu sehatnya. Kami ulangi sekali lagi, dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dalam keadaan safar, ditulis baginya pahala oleh Allah seperti dia kerjakan di waktu mukimnya dan di waktu dalam keadaan sehatnya. Contohnya sederhana begini, Pak. Kalau kita dalam kondisi sakit, kita tidak sempat sholat tahajud. Padahal dalam kondisi sehat, orang ini biasa tahajud. Tapi ketika dia sakit, tidak bisa dia lakukan tahajud itu. Maka apa kata beliau? Baginda Rasulullah SAW mengatakan, ditulis baginya pahala seperti dia lakukan tahajud itu di waktu sehatnya. Jadi walaupun dia sakit, nggak sempat tahajud, pahalanya sama seperti orang yang melakukan apa? Tahajud. Karena dalam kondisi sakit yang dihadapi oleh hamba tersebut.
Ketika dia sakit misalnya tidak maksimal baca Qur'annya, tidak maksimal tilawahnya. Ketika dia sehat dia biasa tilawah, ya, dia maksimal tilawahnya. Waktu sakit dia tidak maksimal tilawah, tetap ditulis pahala seperti dia kerjakan di waktu sehatnya. Ini yang disebut dalam hadis ini, idza maridal abdu, apabila seorang hamba dalam keadaan yang sakit. Au safara, atau dalam keadaan safar, menempuh perjalanan jauh. Salat zuhur biasanya dia kerjakan 4 rakaat. Tapi kalau orang safar, salat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat. Betul ya Pak ya? Namanya apa Pak? Qasar. Ya. Jadi kalau kita bepergian jauh itu adalah afdalnya adalah qasar. Salat asar jadi berapa? Jadi 2. Lalu boleh dijamak, yang asarnya dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Atau salat zuhurnya nanti kita tunda di waktu apa? Asar, namanya jamak takhir. Selepas salat maghrib, isyanya kita majukan di waktu maghrib, kita takdim dia, namanya jam'u takdim. Atau salat maghribnya kita tunda sampai waktu isya, namanya jamak takhir. Dan ini dipraktekkan bila orang menjalankan ibadah haji. Jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah, ini dikasih rukhsah ketika haji Pak. Tanggal 9 Dzulhijjah berarti pada hari Arafah, seluruh jamaah haji melakukan salat zuhur dan asar di Arafah jam'u taqdimin, bahkan dikosor, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Betul ya Pak ya? Kemudian jamaah haji melakukan maghrib dan isyanya jam'u takhirin ketika ada di Musdalifah. Dikasih rukhsah, keringanan oleh Allah Ta'ala bagi jamaah haji. Termasuk juga orang yang melakukan perjalanan apa tadi Pak? Safar. Salat zuhur yang mestinya 4 dikerjakan cuma berapa Pak? 2. Salat asar yang mestinya 4 dikerjakan cuma 2, dan bahkan boleh waktunya dijamak, digabungkan. Asar dimajukan di waktu zuhur, dan salat zuhur juga boleh diundur di waktu asar, jam'u taqdimin au takhirin. Apa kata beliau? Tetap ditulis pahala baginya dalam kondisi sama waktu sehatnya dan sama waktu mukimnya. Jadi walaupun kita kerjakan qasar 2 rakaat, pahala mah nggak berkurang Pak. Jadi kita nggak usah khawatir masalah apa Pak? Nggak usah khawatir masalah apa? Pahala. Kita ini terkadang suka repot ngitung pahala Pak. Ya, jadi kami sarankan para jamaah boleh memotivasi diri dengan pahala, tetapi tolong jangan yang dipikirkan cuma pahala saja. Insya Allah mah kalau pahala itu mah udah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah yang dipikir cuma pahala aja. Apalagi kalau udah pahalanya ada banyak gitu Pak ya. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat. Pulang dari haji, pulang dari umroh gak mau sholat lagi Pak. Ya Pak ya, karena sudah merasa pahalanya Pak udah banyak. Sekali sholat di Masjidil Haram berapa Pak? 100.000 kali sholat. Itu kalau dihitung dengan umur kita Pak 63 tahun, 1 kali sholat di Masjidil Haram. Tapi tidak kemudian menjadikan kita merasa sudah banyak amal, tidak merasa amal kita mungkin yang paling istimewa. Justru kita masih merasa amal kita masih minim, amal kita masih sedikit. Itu lebih bagus ya. Jadi fadilah itu sebenarnya, keutamaan itu Allah Ta'ala berikan supaya memotivasi kita Pak ya. Contoh sederhana nih Pak. Ini contoh sederhana Pak. Ada orang yang sedang menjalankan puasa sunnah, kemudian datang tamu Pak, atau kita bertamu. Kira-kira afdolnya melanjutkan puasa sunnah atau kita boleh batalkan puasa kita Pak? Kalau yang ngaji mah paham Pak. Ya Pak ya. Justru afdolnya membatalkan puasa sunnah itu Pak. Ya. Kita nggak usah khawatir, Ustadz sayang, ya. Kalau masalah pahala itu adalah sekali lagi adalah otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Rasul pernah membatalkan puasa sunnah. Aisyah waktu itu dapat kebagian makanan, Pak. Dikirimin makanan dari tetangganya. Rasul tanya, "Wahai Aisyah, ya siapa yang kirim makanan?" "Ya Rasul, ini dapat makanan dari fulana." Mungkin tetangga yang ngirimin, ya. Aisyah makan sendiri, ya. Sepertinya Aisyah berharap kalau Rasul menemani Aisyah untuk makan, Pak. Maka Rasul membatalkan puasa beliau hanya untuk menemani Aisyah untuk makan, Pak. Itu ibadah puasa wajib apa puasa sunnah, Pak? Puasa sunnah, ya Pak ya. Bahkan di satu kesempatan juga baginda Rasulullah SAW di pagi hari tanya, "Ada sarapan nggak Aisyah?" "Nggak ada ya Rasulullah." Tanya sama keluarga yang lain, "Ada sarapan nggak wahai si fulan?" "Nggak ada ya Rasulullah." "Kalau begitu saya ingin menjalankan puasa pada hari ini." Begitu fleksibelnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi kita tidak usah berpikir, Ustadz kalau kita puasa cuma separuh gimana tuh pahalanya? Ini sekali lagi pahala ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang berniat saja udah dapat kebaikan, Pak. Apalagi sudah menjalankan walaupun cuma separuh. Jadi dalam hal yang sunnah itu sangat fleksibel dijalankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dia terbiasa puasa, lalu suatu saat dia membatalkan puasanya karena ada uzur, ya ada keperluan, nggak ada masalah. Karena itu ibadah sunnah, bukan ibadah yang sifatnya wajib. Jadi nggak usah kita khawatir masalah pahala. Insya Allah. Jangankan orang sudah jalankan, Pak, baru niat saja itu Allah Ta'ala udah kasih pahala, Pak. Bahkan dalam satu keterangan hadis sahih diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayatnya Masya Allah menjadi motivasi kepada kita semua. Mungkin keadaan ini kita bisa hadapi semua atau pernah mungkin kita alami, Pak. Apa kata beliau? Barang siapa yang berniat sholat malam, ya dia malamnya niat untuk sholat tahajud. Ternyata qaddarallah lewat tahajudnya, Pak. Bangun pas adzan subuh. Padahal waktu dia malam hari, waktu baringkan badannya sudah berniat untuk apa? Salat malam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala menulis bagi hamba ini pahala sesuai dengan niatnya, dan tidurnya pada malam hari itu adalah bentuk sedekah Allah Ta'ala kepada hamba tersebut. Mungkin Allah Ta'ala tahu keadaan badan kita lagi lelah-lelahnya, capek-capeknya. Allah Ta'ala sayang loh, Pak. Ya Allah, hamba ini kasihan banget, udah lelah, udah capek, udah deh ditidurkan sampai adzan subuh. Itu bukan otoritas kita, Pak. Itu Allah yang memberikan kita seperti itu, Pak. Ya Pak ya? Pernah ngalamin gak kayak gitu, Pak? Pernah ngalamin gak Bapak Ibu? Jadi nggak usah khawatir kalau kita sudah punya niat, lalu kemudian niat ini mungkin belum tersampaikan, kita yakin itulah sadaqatun minallahi ta'ala, cara Allah Ta'ala bersedekah kepada hamba-hambanya. Ya, Rasul pernah nggak lewat daripada sholatnya, Pak? Pernah. Ya Pak ya? Jadi dalam satu peperangan, Pak, beliau balik dari satu peperangan bersama para sahabat. Itu Rasul dan para sahabat tidur pules, Pak. Gak ada yang bangun. Sholat subuhnya sudah lewat terbit matahari, Pak. Bahkan udah masuk waktu duha. Ya Pak ya. Maka kemudian Rasul meminta kepada para sahabat untuk berwudu, kemudian untuk salat subuh. Ya. Allah Ta'ala tahu kondisi hamba-hambanya. Disinilah nanti keluar hadis tentang qadha, Pak. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau dia lupa dari sholatnya, maka lakukanlah sholat itu ketika ia bangun dari tidur itu atau ketika dia sudah ingat. Coba kalau Rasul nggak pernah lupa, Pak. Kalau Rasul nggak pernah terlewat sholat, kita nggak tahu gimana hukum cara menggantikan sholat itu kalau udah keluar daripada waktunya, Pak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi pasti aja menjadi apa, Pak? Hukum. Bisa menjadi sandaran hukum untuk kita semua. Jadi Rasul bukan berarti tidak pernah sholat di luar waktu. Rasul pernah sholat di luar waktu. Maka nanti ulama fikih menyebutnya namanya qadhaan. Kalau dilakukan di dalam waktunya namanya adaan.
Maka di mazhab Syafi'i itu Pak dibedakan niat. Kalau kita salat subuh tadi ini namanya adaan Pak. Karena kenapa? Karena kita lakukan di dalam waktu yang sudah ditentukan. Tapi kalau sudah keluar dari waktunya namanya qadaan. Ini istilah ada di fikih Pak. Ya, jadi kalau orang kerjakan salat di waktu yang sudah ditentukan namanya apa Pak? Adaan. Ya, kalau di luar waktunya namanya apa? Qada. Rasul pernah melakukan qada? Pernah. Ketika beliau tertidur, ya, karena lelah, karena capek sampai keluar waktu salat. Pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah Allah Taala Maha tahu keadaan hamba-hambanya. Dan orang tidak boleh ya dalam ibadah itu melebihi daripada kemampuan yang dia miliki. Ini kurang lebih tujuannya rukhsah itu karena Allah Taala tahu keadaan hambanya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah niat bangun malam sholat tahajud, tapi mungkin ya terlewat sholat tahajudnya, insya Allah tetap Allah Taala memberikan kebaikan dan istirahatnya malam hari itu kata Rasul sedekah Allah Taala untuk hamba-hambanya. Ya Allah. Jadi segitu sayangnya Allah Taala kepada kita Pak. Ya. Tapi kalau badan masih segar sehat biasanya insya Allah mudah membangunnya Pak. Tapi kalau capek, lelah, itu terkadang lewat tuh Pak. Ya karena kan manusia sama kemampuannya Pak. Betul ya Pak ya? Kemampuan kita sama semua. Makanya ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala enggak membebani kita melebihi daripada kemampuan yang kita miliki. Nah sayangnya Allah Ta'ala tadi adalah ketika orang itu sakit atau orang itu safar, ditulis baginya pahala seperti dia kerjakan waktu mukimnya atau waktu sehatnya. Jadi kalau Bapak Ibu kita sakit, kita safar, lalu kita tidak lakukan ibadah yang biasa kita lakukan, pahala tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah. Demikian juga ibu-ibu, mohon maaf kalau dalam keadaan haid. Ibu-ibu dalam kondisi haid dia tidak sholat, dia tidak tawaf misalnya, ya mungkin dia tidak bisa maksimal baca Qur'annya, tetap ditulis baginya seperti dia kerjakan ibadah itu di waktu sehatnya, di waktu dia dalam keadaan sucinya. Inilah sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulis baginya kata Rasul pahala ketika dia seperti dalam keadaan mukimnya atau seperti dalam kondisi sehatnya. Dan ini kata para ulama lebih-lebih kalau orang itu memang ibadahnya istiqomah, waktu sehatnya memang istiqomah, sholat berjamaah, istiqomah menjaga ibadah sunnah. Lalu waktu dalam kondisi kondisi dia terhalang, kondisi dia safar, kondisi dia sakit, tidak bisa dia lakukan, tetap ditulis pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa Pak? Istiqomah. Apa kuncinya Bun? Istiqomah. Makanya pentingnya waktu sehat itu kita istiqomah. Istiqomah ibadah, istiqomah menjalankan yang wajib, jalankan yang sunnah. Kalau satu keadaan nanti kita hadapi, kita tidak bisa lakukan, ditulis pahala yang sama oleh Allah Ta'ala tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi sekali lagi urusan pahala urusan siapa Pak? Udah nggak usah khawatir kita. Ya, yang penting kita berharap mudah-mudahan ketika kita beramal itu amal kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang penting yang kita kejar itu ridha Allah aja Pak. Ridha Allah yang kita kejar. Kalau pahala itu sebagai motivasi aja Pak. Ya. Barang siapa baca Quran satu huruf Allah Ta'ala berikan 10 kebaikan supaya kita terpacu untuk melakukannya Pak. Barang siapa yang ingin Allah Ta'ala cukupkan kehidupannya, sholatlah duha 4 rakaat supaya kita motivasi diri kita untuk melakukannya. Ya, barang siapa yang sholat tahajud Allah Ta'ala kasih maqaman mahmudan supaya kita termotivasi menjalankannya. Barang siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dia genapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan supaya kita termotivasi menjalankannya. Tapi sekali lagi urusan pahala kebaikan itu mah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Pak ya. Jadi tujuannya fadilah itu sebenarnya Pak supaya kita mau menjalankannya, supaya kita termotivasi untuk melakukannya. Tapi sekali lagi jangan hanya fokus masalah pahala saja. Ya, insya Allah pahala mah nggak akan kemana-mana Pak. Ya, kita bangun sholat subuh berjamaah, kita bangun sholat tahajud berjamaah, lelah kita, capek kita aja dibalas sama Allah. Betul ya Pak ya? Apalagi ngejalanin, lelahnya saja udah ditulis sama Allah. Ya, jadi sekali lagi kita tidak usah terlalu khawatir masalah pahala. Insya Allah kalau kita sudah kerjakan, kita sudah jalankan, kita harap ridha Allah Ta'ala pasti berikan yang terbaik. Ya. Kemudian berikutnya adalah disebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Silahkan kita bisa buka surat Al-Ma'idah pada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang Allah Ta'ala seru siapa Pak? Kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza kuntum ila sholati, apabila engkau hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, disuruh untuk membasuh wajah kita, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ilal marafiq, disuruh membasuh tangan sampai siku kita. Marafiq itu siku. Wamsahu birusikum, ya, dan usaplah kepalamu. Ya, boleh sebagiannya, boleh keseluruhannya. Nanti kita kalau bahas di fikih itu boleh sebagiannya, boleh keseluruhannya. Ya. Kalau Imam Hambali itu disunahkan seluruhnya, Pak. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i boleh sebagiannya. Kalau Imam Hanafi itu Pak sepertiga Pak. Sepertiga boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Jadi kalau ada orang yang mengusap pada bagian rambutnya, kepalanya bagian belakang, itu mazhabnya Hanafi itu Pak. Ya Pak ya, kalau Imam Hanafi itu oleh membagi, boleh di depan, boleh di tengah, boleh di mana Pak? Boleh di belakang. Tapi kalau Imam Hambali dari depan ke belakang, belakang ke depan. Ya, kalau Imam Syafi'i yang penting mengena sebagian saja dari kepala atau rambut kita itu sudah sah. Ya Pak ya. Namanya wamsahu biruusikum, itu nanti babnya fikih maksudnya Pak. Ya. Karena Rasul pernah beliau pakai imamah Pak. Imamah itu sorban Pak. Ketika beliau berwudu, beliau cuma angkat sorbannya sedikit, beliau usap pada bagian ubun-ubun depannya ini Pak. Ya, bagian nasiyah namanya. Ya, jadi cuma ngena sebagian saja. Pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Imam Syafi'i mengatakan boleh mengusap sebagian. Ya. Tapi Rasul pernah berwudu, beliau membuka sorban beliau, diusap dari depan sampai belakang. Itulah yang dipakai oleh Imam siapa? Hambali. Ya Pak ya. Jadi ia mengusap sebagian sah, ia mengusap keseluruhannya juga sah. Yang nggak sah yang mana Pak? Yang sah yang nggak mana Bu? Yang nggak usah kepalanya nggak sah. Ya, wudu wajah, tangan, kaki, nggak usap kepalanya, nah, maka nggak sah itu wudu. Tapi mau basuh sebagian, mau basuh keseluruhannya, boleh. Ini babnya namanya bab fikih namanya Pak. Ya, dan semua pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bab di situ biruusikum, sebagian dari kepala. Ya, baik. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu. Ah, Ustaz mau tanya Pak, apa beda antara pagsilu dengan wamsahu? Ya, coba para jamaah diperhatikan kalimatnya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tapi pas di kepala wamsahu. Ya, betul ya Pak ya? Ada beda Pak. Kalau fagsilu itu artinya adalah membasuh, berarti jumlah airnya maksimal dan ditadlik, digosok-gosok. Itu namanya fagsilu. Kalau wamsahu airnya sedikit aja, makanya kepala itu pakai wamsahu Pak. Jangan ambil air segini Pak, kemudian ditaruh di kepala, bukan. Ya Pak ya, itu bedanya fagsilu Pak.
Pagsilu yang kedua itu mesti ditadlik, ya, diusap-usap supaya sempurna basuhannya, Pak. Makanya menggunakan kata fagsilu. Kalau wamsahu mah asal kena air aja udah sah. Ya, Pak ya. Itu beda antara apa, Pak? Fagsilu dengan apa? Wamsahu. Maka kepala itu nggak perlu banyak-banyak airnya kan? Yang penting mengena pada bagian kepala dari depan ke belakang udah sah, atau sebagiannya saja juga udah sah. Karena diungkapkan oleh Allah Ta'ala wamsahu, bukan fagsilu, ya. Wa in kuntum junuban fattaharu, apabila kalian dalam kondisi janabah, dalam kondisi junub, maka mandilah. Mandinya namanya mandi apa? Mandi janabah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Bila dalam satu keadaan tertentu engkau tidak bisa mendapatkan air, maka ganti cara bersuci itu fatayammamu, boleh dengan tayamum. Ada mungkin keadaan orang itu, Pak, tidak bisa menggunakan air. Kapan kira-kira, Pak, orang nggak bisa menggunakan air, Pak? Pertama, bila dalam kondisi sakit, mungkin ada luka yang ada pada badannya. Kalau dia kena air akan menimbulkan mudarat. Boleh diganti dengan apa? Tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Atau yang kedua kata para ulama, ada air tetapi ketersediaannya sangat terbatas, Pak. Contoh, kalau kita ada di pesawat. Di pesawat ada air enggak, Pak? Ada air enggak? Ada. Tapi kalau satu pesawat itu gunakan air, ya, banjir itu apa namanya pesawat, Pak, ya, maka hanya dipakai mohon maaf untuk bersihkan qada hajat saja. Kalau untuk mandi, untuk wudu nggak boleh, ya. Maka dalam kondisi seperti itu boleh orang itu menggantikan dengan apa? Tayamum. Atau dia tidak mendapatkan air sama sekali, dalam perjalanan safarnya dia tidak temukan air, boleh dia ganti dengan apa? Tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban, dengan debu, dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ingat, kalau tayamum itu cuma dua bagian yang diusap, Pak. Dan di sini diungkapkan famsahu, bukan pagsilu. Usap pada bagian wajahnya dan usap pada bagian tangannya. Nanti di sini ada perbedaan para ulama mazhab yang diriwayatkan dari tata cara tayamumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya cara tayamum itu ada 3, Pak. Cara yang pertama adalah kita tempelkan pada bagian debu atau tanah, usapkan pada bagian wajah, usapkan sampai pergelangan tangan. Berarti sampai sini, Pak. Ini, Pak, ya. Ini tata cara yang pertama, Pak. Tata cara yang kedua, usap atau tempelkan tangan kita, usap di wajah, usap di tangan sampai pada siku kita, ilal marafiq. Ini cara yang kedua, dan ini yang dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i biasanya, ya. Sampai mana? Sampai siku. Cara yang ketiga, tempelkan tangan kita pada debu, usap di tangan dulu, ya, kemudian baru diusap di mana? Di wajah. Ini pun juga tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti cara tayamum ada berapa, Pak? 3. Boleh wajah, kemudian yang kedua sampai pergelangan tangan, atau pertama wajah, kemudian sampai mana? Sampai siku. Atau kita awali dari tangan dulu, kemudian baru apa? Wajah. Karena kalau di dalam bab fikih itu, Pak, dikatakan tidak ada tertib atau tidak mesti tertib kalau di tayamum, tapi kalau di wudu mesti tertib. Ya, Pak, ya. Inilah bedanya, perbedaan sedikit antara tayamum dan wudu. Kalau bagi yang melakukan tayamumnya tangan dulu kemudian wajah, karena usah perhatikan ada beberapa jamaah ketika dia tayamum itu adalah dia dahulukan tangannya dulu baru apa namanya, Pak? Baru wajahnya. Monggo, jangan disalahkan, Pak. Itu ada dalilnya, ada dasarnya, Pak.
Ya Pak ya, ini perlunya kita mengaji Pak. Oh ternyata kalau ada saudara kita yang ngamalin tayamumnya kayak gini, saya tidak salahkan. Karena kenapa? Dia punya dasar, dia punya dalil, dia punya pemahaman. Tidak ada masalah Pak. Ya, yang masalah itu Pak, yang enggak wudu, yang enggak tayamum kemudian sholat, enggak boleh. Ya, betul nggak Pak? Karena syarat sahnya sholat apa Pak? Berwudu kan, bersuci. Bisa dengan berwudu, bisa dengan apa Pak? Tayamum. Kalau masalah tata cara itu monggo ada perbedaan para ulama, ya. Sama misalnya Bapak Ibu, kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya Pak ya. Di Masjidil Haram itu Pak, kalau sholat jenazah, takbir yang keempat imam nggak baca doa. Takbir yang pertama Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Di sholat jenazah itu enggak disunahkan untuk baca iftitah Pak. Satu-satunya sholat yang tidak dianjurkan iftitah itu sholat jenazah Pak. Tapi sholat yang lain disunahkan untuk iftitah, kecuali sholat apa? Jenazah. Ya. Allahu Akbar, pertama kita baca Al-Fatihah dulu. Takbir yang kedua Allahu Akbar, kita membaca salawat untuk Nabi SAW, seperti salawat kita di tahiyat akhir. Allahu Akbar, kita baca doa untuk si mayit. Ini doanya agak panjang biasanya, tapi kita boleh baca yang pendek saja. Kita ulang-ulangi terus. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita ulangi lagi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Karena Imam Masjid Haram Masjid Nabawi itu lama itu di takbir yang ketiga itu Pak. Kadang jemaah ada yang mikir nih kapan pindah ke takbir yang keempat, ya. Saking lamanya Pak doanya. Udah kita ulang-ulangi saja. Karena rupanya yang dibaca itu doanya sangat banyak, itu doa di takbir yang ketiga. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barat wa nakihi minal khataya kama yunakka thawbul abyad minad danas wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Ada juga doa-doa yang lain, dan itu semua dibaca itu oleh Imam Masjid Haram Masjid Nabawi kalau di takbir yang ketiga. Nah kita kalau hafalnya yang pendek monggo dibaca yang pendek saja. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu aja diulang-ulangin sampai imam pindah di takbir yang keempat. Di takbir yang keempat, kalau dalam mazhab Hambali itu tidak dianjurkan membaca doa. Makanya di sana begitu takbir yang keempat Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Betul ya Pak ya? Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i disunnahkan kata beliau untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Itu boleh dibaca waktu takbir yang keempat. Berarti mau baca doa di takbir yang keempat boleh, tidak membaca doa juga boleh, karena yang diutamakan tuh takbirnya sebenarnya Pak. Ya Pak ya, terutama di takbir yang keberapa Pak? Takbir yang keempat. Jadi nggak ada masalah. Ya. Jadi inilah keleluasaan kita di dalam memahami fikih Islam itu seperti itu Pak. Oh berarti kalau ada saudara saya dia baca doa di takbir yang keempat ada dasarnya. Oh kalau ada saudara kita yang tidak membaca doa juga di takbir yang keempat ada dasarnya. Jadi jangan nanti dalam hati kita menganggap wah jangan-jangan sholat jenazah saya nggak sah karena imamnya nggak baca doa di takbir yang keempat. Jangan. Ya Pak ya. Karena itu masalah namanya fiqhiyah ijtihadiyah. Semua ijtihad para ulama ya berdasarkan dalil-dalil sumber-sumber yang ada dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang tayamum itu yang diusap cuma dua ya Pak ya. Cuma usap pada bagian wajah, usap pada bagian apa tadi? Tangan. Tangan itu batasannya mana? Ada yang mengatakan pergelangan tangan, ada yang mengatakan siku. Nah untuk ibu-ibu kalau mungkin ya kita itu di situ ada orang yang bukan mahram kita, maka boleh kita ambil pendapat ulama misalnya seperti Imam Hambali, yaitu menganjurkan hanya sampai pergelangan tangan saja. Mungkin kalau membuka lengannya mungkin akan terlihat auratnya ya, maka
kita ambil mazhab yang lain itu pendapat yang enggak ada masalah Pak dalam masalah fikih itu. Yang penting kita yakini itu semua ada penjelasannya dari para ulama, ya. Karena kita nggak bisa paham Islam ini Pak, Al-Quran dan hadis ini kalau tidak dijelaskan oleh siapa? Para ulama, ya. Ada ulama yang memahaminya sampai sini, tapi ada ulama juga yang memahaminya sampai mana? Situ. Ya. Itu semua dijelaskan oleh para ulama secara detail dalam berfikih, ya. Bahkan tadi boleh mendahulukan mana dulu Pak? Tangan dulu, kemudian apa Pak? Wajah. Makanya Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Thalibin mengatakan la yustaratu at-tartib fi tayammum. Tidak disyaratkan tertib di dalam tayamum. Tertib itu kan artinya yang biasanya wajah dulu kemudian mana Pak? Tangan. Tapi kalau di tayamum kata Imam Nawawi la yustarat, tidak disyaratkan tertib di dalam tayamum. Makanya karena Rasul pernah lakukan begitu tayamum, beliau usap mana dulu Pak? Tangan dulu, baru diusap mana? Wajah. Ya. Tapi kalau wudu, nggak ada satu riwayat Rasul itu wudu ya tangan dulu, kemudian wajah, nggak ada Pak. Ya Pak ya. Karena kalau wudu itu mesti tertib. Apa tertib Pak? Ya nomor 1 jadi 1, nomor 2 jadi 2, nomor 3 3, nomor 4 jadi 4. Namanya tertib fil wudu di dalam masalah wudu. Tapi kalau di tayamum la yustarat kata Imam Nawawi, tidak disyaratkan tertib. Makanya kalau ada saudara kita tayamum tangan dulu kemudian dia usap wajahnya, jangan disalahkan. Oh ada dasarnya, ada dalilnya. Mungkin kalau kita yang nyalahkan mungkin karena kita belum tahu dalilnya, mungkin kita belum tahu penjelasan para ulama. Ya Pak ya. Nah, ini dalam masalah tayamum. Dan itu semua sekali lagi rukhsah, keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Ketika kita ambil rukhsah itu, Allah Ta'ala akan mencintai hamba-hambanya, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bisa kaji pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita barokah kebaikannya, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Ya, silakan ibu-ibu angkat tangan ini. Biasanya yang pegang mic memulai, tapi ini sekarang ibu-ibu yang kita. Ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya bersyukur sekali dapat ceramah dari Pak Ustaz. Amin, alhamdulillah. Yaitu mengenai salat jenazah dari Pak. Salat jenazah itu sebaiknya kan diingatkan oleh imam bacaan pertama, kedua, ketiga, keempat. Baik. Kadang-kadang mereka lupa. Kemudian mereka berdoa setelah sholat itu Pak. Apa ada anjuran atau dibolehkan doa macam dan di setelah sholat itu? Padahal tadi nggak diingatkan orang baca apa, kedua, ketiga, keempatnya. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama, apakah setelah sholat jenazah cukup dengan doa-doa sholat itu, atau setelah sholat masih boleh juga berdoa, ya. Dalam pandangan mazhab Hambali, seseorang yang sholat jenazah sudah cukup doanya di sholat jenazahnya. Karena waktu sholat itu kan doa itu Pak ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu dan seterusnya. Kemudian mazhab yang lain, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Maliki, membolehkan berdoa setelah sholat jenazah. Artinya ingin menambah lagi untuk berdoa untuk si mayit. Itu hukumnya boleh kata Imam Syafi'i. Karena doa itu adalah suatu yang baik, bisa dilakukan setelah sholat. Termasuk ketika ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah kapan doa yang paling terbaik? Maka Rasul menjawab setelah sholat dan setiap sepertiga malam terakhir. Ini yang menjadi dasarnya Imam Asy-Syafi'i untuk mengatakan boleh berdoa kembali untuk si mayit setelah sholat jenazah. Tapi bila tidak berdoa pun juga nggak ada masalah Pak, karena sudah baca doa di mana Pak? Di dalam sholatnya.
monggo ini keleluasaan. Ya ingin mau cukup dengan doa waktu sholat jenazah saja, boleh. Atau mau tambah lagi dengan doa untuk si mayit juga boleh. Bahkan nanti di kuburan pas kita prosesi pemakaman, salah satu anjuran Rasulullah SAW, tolong kita doakan si mayit di atas kuburan itu, kita doakan untuk diberikan as-sabat oleh Allah, dikokohkan keimanannya. Allahumma sabbithu bil qaulis sabit. Karena apa kata Rasul? Fa innahul an yus'al. Karena saat ini si mayit sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Disunnahkan oleh Rasul yang mengantarkan jenazah ke pemakaman, sebelum dia meninggalkan pemakaman itu kata Rasul, tolong doakan dulu, mudah-mudahan si mayit ini dikasih kekuatan, dikasih sabat, kemantapan iman oleh Allah Ta'ala untuk menjawab daripada pertanyaan Munkar dan Nakir. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini namanya at-talqin ba'dal maut. Jadi talqin itu dalam mazhab Syafi'i ada dua, Pak. Ada talqin ketika menjelang wafat, ada talqin ba'dal maut ba'da dafni, ya. Umumnya kita pahami talqin itu kapan, Pak? Sebelum wafat saja kan? Tapi ternyata dalam sunnah dianjurkan talqin, tapi talqinnya adalah ba'da dafni, didoakan ke si mayit, Allahumma sabbithu bil qaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Diistilahkan oleh Imam Syafi'i namanya at-talqin ba'dal maut, ya. Jadi ini silahkan para jamaah, Ustadz saya ambil pendapat yang pertama, boleh, ya. Jadinya dia doanya hanya di waktu sholat saja. Tapi kalau orang mengambil juga pendapat yang kedua juga sah-sah saja untuk berdoa lagi setelah sholat jenazah, ya. Kalau di dalam bab fikih itu, Pak, namanya adalah litakid, untuk lebih lagi menguatkan, untuk lebih mengharapkan kebaikan untuk si mayit, ya. Wallahu alam bissawab, ya. Baik, ada yang lain, Pak? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah sampah, Pak, untuk masalah sampah itu mendapat rusaknya berapa lama ya waktunya? Berapa lama maksudnya setelah tiba di sana? Iya, betul. Terus kedua, untuk sampah itu apakah ditentukan jarak ya, Pak? Kemungkinan tidak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan. Pertama adalah mengenai jarak dulu, ya, biar kita runut membahasnya. Mazhab yang tiga, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mensyaratkan namanya safar itu menempuh perjalanan 80 kilo. Dengan syarat apa? Keluar dari daerah yang dia tempati. Jadi kalau 80 kilo cuma di Bekasi saja muter-muter, bukan safar namanya, Pak. Ada orang Pak Arif misalnya di Bekasi keliling gitu ya, muter ya, kilometernya 80, itu bukan safar. Karena safar itu mesti keluar dari daerah yang dia tempatkan, namanya mukim. Kalau dia keluar itu namanya musafir, ya Pak ya. Jadi kalau kilometernya 80 kilo tapi dia berada di satu kota, itu bukan namanya musafir. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah mensyaratkan perjalanan itu 1 hari 1 malam baru namanya safar. Berarti kalau perjalanan kita dari sini ke Surabaya 1 hari 1 malam, itu yang namanya musafir. Tapi kalau baru 80 kilo menurut Imam Hanafi itu belum namanya safar, Pak. Menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, menurut Imam Hambali, kalau orang menempuh perjalanan 80 kilo, maka itu sudah namanya musafir. Tadi syaratnya apa, Pak? Dia bukan ada di satu tempat muter selama 80 kilo, tapi dia mesti keluar dari daerah yang dia tempati, namanya musafir. Baik, kemudian kalau orang sudah tiba di tujuan safar, berapa lama masih boleh mengambil rukhsah jamak dan qasarnya? Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, masih boleh 3 hari 3 malam. Jadi selama 3 hari 3 malam masih boleh untuk menjamak dan mengqasar. Tapi menurut Imam Hambali tidak ada batasannya. Selama dia ada di tempat tujuan itu dan tidak niatnya untuk mukim di situ, masih boleh mengambil rukhsah itu. Kayaknya bapak-bapak mau mengambil pendapat Hambali kayaknya. Ustaz, ada dasarnya, ada dalilnya aja.
Ya, itu kalau orang-orang negara Teluk, Pak. Setahu kami ya, Pak, negara Teluk tuh kayak orang Qatar, Dubai, Kuwait, Saudi Arabia. Kalau dia ke negara di luar negara mereka, Pak, pasti dia akan lakukan jamak qasar itu selama ada di tempat itu, Pak. Seminggu di situ, ya seminggu dia jamak qasar. Sebulan di situ, ya sebulan dia jamak qasar. Itu pendapatnya dari Imam Hambali, karena mazhabnya di negara Teluk itu adalah mazhab Hambali. Ya, jangan disalahkan, itu ada dasarnya, ada dalilnya. Tapi Imam Syafi'i, Imam Maliki mengambil cuma berapa, Pak? Cuma 3 hari 3 malam saja. Ya, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Mungkin kita cukupkan ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barakahnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.